Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reni. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Begitupun dengan saya yang masih di perantauan, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lulusan SD bisa nggak sih menjadi TKW? Jawabannya bisa. Bisa aja ya teman-teman, meskipun lulusan SD atau kalian nggak punya ijazah, ya bisa aja gitu, asal semuanya itu ya tergantung niat kalian gitu untuk bekerja ke luar negeri itu sungguh-sungguh atau tidak. Seperti yang saya bilang ya sebelumnya, kalau kalian belum bersungguh-sungguh ya lebih baik jangan, atau kalian pikir-pikirkan dulu. Tetapi kalau memang sudah ya berniat sungguh-sungguh ingin bekerja, meskipun kalian nggak pernah sekolah, tapi minimal ya harusnya sekolah sih ya, biar kalian tuh jadi apa ya, kayak baca tulis kayak gitu kan, nanti di PJTKI kayak gitu, baca tulis atau ya pokoknya yang namanya kerja di luar negeri itu kan kita bukan hanya bisa bekerja aja, tapi semuanya itu kita butuhkan, ya seperti membaca, menulis, terus berkomunikasi gitu. Takutnya kalau kalian memang sama sekali nggak sekolah kayak gitu, takutnya ya dibodohin gitu, dibodohin ya pihak agensi atau pihak majikan kayak gitu kan. Nanti disuruh begini kalian nggak baca gitu, nggak bisa baca ya kalian nurut aja, ya takutnya kayak gitu. Makanya kan kenapa ya menurut proses ya, menurut prosedur itu minimal ijazah SMP atau ya SD pun bisa kalau kalian memang bersungguh-sungguh. Nanti pihak PJTKI ya bisa membantu kalian dengan cara apa ya, pastinya memalsukan dokumen. Meskipun itu tidak boleh, kalau ya memang ketahuan sama pihak yang berwajib, yaitu nanti kita bisa kena pasal ya pemalsuan dokumen. Cuman ya mungkin pihak PJTKI juga ada inilah apa namanya ya, kong kali kong kayak gitu dengan pihak yang terkait untuk menutupi semua itu. Tetapi ya teman-teman, seperti yang saya bilang barusan, kalau kalian memang nggak sekolah sama sekali gitu, misalnya takutnya dibodohin gitu, sudah di negara orang nanti kita sengsara ya, ditipu. Misalnya gaji segini kalian nggak baca gitu, suruh tanda tangan ya tanda tangan aja, nanti yang pegang misalnya gaji yang pegang majikan, kalian oke aja gitu, tanda tangan nggak dibaca dulu. Takutnya begitu. Makanya kan ada di situ ada tulisan minimal SMP ya, otomatis kalau SMP kan bisa baca tulis gitu, bisa bahasa juga kan, bisa ngomong. Nah terus untuk pemalsuan dokumen ya, takutnya begini, pas ada pemeriksaan gitu terus ketahuan kalau dokumen kita palsu, ya nanti kita di penjara. Ya kalau sebenarnya sih saya juga sama ada pemalsuan dokumen. Nah itu saya belum perbarui sampai sekarang, enggak saya perbarui sampai sekarang karena saya masih menginginkan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi maksudnya biar data saya itu nggak berbeda gitu, karena kan nggak boleh kalau data kita itu berubah-ubah gitu. Misalnya kamu pergi ke Singapura dengan data yang berbeda, kamu pulang ke Indonesia terus kamu rubah data kamu dengan data yang asli, kamu pergi lagi ke Singapura. Nah itu nggak boleh, nanti di imigrasi ketahuan nama kita, terus sidik jari kita. Nah kenapa datanya berbeda tetapi orangnya sama dan sidik jarinya pun sama? Itu nggak boleh ya, takutnya nanti di penjara. Iya kalau di apa misalnya dimaklumi kayak gitu, tapi di negara orang itu nggak bisa kayak gitu. Penipuan namanya ya, pemalsuan data, penipuan, itu nggak boleh. Jadi yang saya sarankan, kalau memang kalian ya meskipun kalian hanya ijazah SD atau
apa, ya itu nggak apa-apa, masuk, kalau mau masuk ke Singapura ya masuk. Nanti kalian pulang, kalian mau masuk lagi ya kalian tetap menggunakan data yang sama, nggak boleh berbeda gitu. Itu pun berlaku untuk negara Hong Kong atau Taiwan, sama juga ya kayak gitu. Banyak teman-teman saya dulu yang waktu di PJTKI, mereka kan tujuan ke Hong Kong, maksudnya mereka tujuan ke Taiwan, terus data mereka itu berbeda karena kebanyakan dari mereka itu dulunya di bawah umur. Nah terus mereka memperbarui datanya, kemudian mereka ingin pergi lagi ke Taiwan. Nah setelah itu direkom kayak gitu, rekom itu data mereka itu keluar semua, jadi 2 data itu keluar. Nah itu nggak diterima ya untuk pergi ke Taiwan, Hong Kong ataupun Singapura, sama aja nggak diterima. Kalau pergi ke Timur Tengah saya kurang tahu ya, sepertinya sih masih bisa atau entahlah, saya pun nggak tahu karena dulu saya ke Timur Tengah ya menggunakan data palsu, nggak sesuai dengan KTP saya yang sekarang. Tetapi sampai sekarang saya ya itu masih menggunakan data palsu itu untuk pergi bekerja, itu nggak saya rubah gitu, nggak saya ganti, karena takutnya di situ juga saya bermasalah nantinya. Ya takut ketahuan sama imigrasi atau pihak yang berwajib, nanti kan kita sendiri yang harus menanggung resikonya gitu. Makanya kan saya sarankan sama teman-teman, kalau memang masih mau bekerja di luar negeri gitu, kalian menggunakan data yang berbeda dengan data asli kalian, ya udah gunakan aja data yang pertama kali kalian pergi ke luar negeri itu. Jangan dirubah-rubah dulu kalau kalian memang masih ingin bekerja ke luar negeri atau ingin bekerja di tempat yang sama. Misal seperti yang saya bilang, ingin bekerja di Singapura terus pulang pergi lagi ke Singapura, ya udah datanya ya itu aja. Jadi jangan dirubah-rubah data meskipun itu nggak sesuai dengan KTP atau ijazah kalian. Nah begitupun dengan Hong Kong atau Taiwan. Jadi jangan dirubah dulu data kalian kalau memang kalian masih ingin bekerja ke luar negeri. Tentang SD tadi, banyak ya dari teman-teman saya juga di sini, banyak ya mereka lulusan SD tetapi ya ijazah sih nggak berlaku kalau udah di sini. Yang penting kan kita kerja kita gitu bagus, majikan itu udah seneng. Ijazah hanya untuk keperluan kita, ya persyaratan aja gitu, persyaratan misalnya ya kayak ijazah atau apa untuk persyaratan pendaftaran di PJTKI aja. Di situ kan untuk membantu nantinya kita kan ada ya ujian kayak gitu, ada pengajuan visa, ada pembuatan paspor. Nah untuk pelengkap di situ. Nah meskipun ijazah SD teman-teman, kerja di luar negeri itu nggak kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia kan kita cuman ijazah SD berlaku buat apa sih, kerja apa sih? Jangan kan SD ya, yang S1, S2 aja di Indonesia itu kan banyak yang nganggur. Tetapi kalau di luar negeri kita hanya mempunyai ijazah SD aja gaji kita itu udah berjuta-juta. Malah mungkin bisa dibilang gaji kita itu setara dengan gajinya orang yang mempunyai titel S1 atau kayak gitu. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Kita hanya seorang TKW tetapi wawasan kita itu luas. Ya mungkin lebih luas dari mereka. Ya kalau emang masalah pelajaran ya mungkin kita kalah. Tetapi ya wawasan yang lainnya lah seperti bahasa kayak gitu kan. Terus ya yang namanya di luar negeri ya mungkin kita kayak tahu tahu pengalaman gitu, pengalaman di luar negeri itu kayak gimana, adat istiadatnya, terus peraturannya kayak gimana kayak gitu. Tetapi kan yang lulusan S1, S2 aja belum tentu tahu Singapura kayak sekarang. Lulusan S1, S2 aja belum tentu tahu Hong Kong atau Taiwan. Kan kita udah tahu meskipun kita lulusan SD. Terus gaji kita, nah itu yang SMP, yang SMA aja mereka belum tentu punya kerjaan, ya kan? Tetapi kita meskipun lulusan SD, gaji kita udah berjuta-juta. Kita bisa nyekolahin anak, kita bisa bangun rumah, kita bisa bahagiain orang tua. Nah jadi meskipun ijazah SD
kalian ke luar negeri ya bisa aja gitu. Apalagi di luar negeri itu kan kita menghasilkan uang yang lumayan, alhamdulillah ya, bisa buat masa depan kita. Ya teman-teman, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Oke, bye.